Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat, wa fil muqaddimah sahibul fadilah syaihu hadzal ma'had Kiai Abdul Hakim Mahfudi Ma'izzuh, Bapak Wakil Menteri Agama, Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dan segenap pejabat yang hadir baik sipil TNI maupun Polri, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, teristimewa keluarga besar Bani Hashim, Bani Wahid dan Bani Abdurrahman Wahid yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di majelis yang berkah ini untuk bersama-sama panjenengan semua memperingati Khaul almarhum wal maghfurlah Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang ke-16. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Tadi anak saya Yeni Wahid bertanya-tanya kenapa Gus Dur seperti itu. Sebetulnya jawabannya itu menurut saya itu memang Gusti Allah menyintainya. Jadi kalau Gusti Allah menyintai hambanya, Allah bersabda kepada malaikat Jibril, aku menyintai. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat, Allah dan saya menyintai, maka kalian cintailah. Lalu orang-orang di dunia pun menyintainya. Jadi saya tidak akan mengatakan Gus Dur wali, sebab saya takut nanti saya dianggap wali. Sebab layak riful wali illal wali. Saya hanya mengatakan bahwa kalau saya itu kumpul Gus Dur sejak di Mesir. Bahkan ketika Gus Dur itu kayak kucing memeti itu, di Jakarta itu gonta-ganti kontrakan. Selalu kalau saya ke Jakarta mesti ke tempatnya Gus Dur. Gus Dur tidak mempunyai amaliyah yang membuat dia menurut teks itu dicintai oleh Allah. Misalnya sholat sunatnya qobliyah, ba'diyah, duha, enggak. Sebab dicintai Allah itu ada dua. Ada yang dari sisi kita berusaha. Caranya sampai sholat fardu dinus tambahi dengan nawafil, insya Allah jadi wali. Tapi ada yang dia dari sana, dari atas, memang disuka, dipilih. Menurut saya itulah Gus Dur. Wong sembayangnya ya biasa-biasa saja, wiridannya ya dititipkan orang. Gus Dur itu wiridannya banyak tapi dititipkan orang. Ini dibaca iki macam ping 35.000 bagi mbek kanca-kanca. Saya tahu karena saya kawannya. Jadi Gus Dur itu dengan kata yang singkat, Gus Dur itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Gus Dur itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sekarang ini banyak orang yang ilmunya banyak, umurnya panjang, tapi belum selesai terus, tidak kunjung selesai dengan dirinya. Masih urusan dirinya saja, nggak selesai-selesai. Gus Dur itu adalah tokoh yang sudah selesai dengan dirinya. Karena itu tidak ada yang repot bagi Gus Dur. Ucapannya yang viral itu, gitu aja kok repot. Artinya tidak ada yang repot untuk Gus Dur.
Ada yang menyebut Gus Dur itu ya pokoknya kemanusiaannya itulah. Ada yang demokrasinya itulah. Toleransinya itulah. Tapi menurut saya ya memang karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai ada guyonannya Cak Nun itu. Itu sampai sekarang Gus Dur itu belum pernah didatangi Mungkar Nakir. Belum pernah ditanya Mungkar Nakir. Karena masih ada saja orang yang di situ. Konon kabarnya katanya Ainun itu malaikat Mungkar Nakir itu nanti menanyai orang yang sudah ditinggal orang. Kalau yang ngantar sudah pergi semua, baru malaikat Mungkar Nakir tanya, marah buka segala macam. Nah ini mulai dimakamkan, itu terus nggak ada orang yang pergi. Jadi nggak ditanya-tanya sampai sekarang. Kata Cak Nun. Jadi sampai sekarang kan Gus Dur belum ditanya-tanya sama Mungkar Nakir. Mungkin juga sungkan sendiri ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang terhormat, jadi saya tadi mengatakan bahwa Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya. Banyak sekali tokoh-tokoh itu sudah jadi pemimpin, sudah tua, sudah ngalim, tapi tidak pernah bisa melepaskan dirinya. Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya. Tidak kepingin apa-apa. Ada presiden, saya gasai itu kan, ada presiden nggak punya dompet, itu Gus Dur. Sudah pernah saya katakan di Ciganjur, ada presiden nggak punya dompet, itu Gus Dur. Padahal saya yang bukan presiden, bukan apa aja, dompet saya 2, untuk rupiah 1, untuk dolar 1. Gus Dur tidak punya dompet, beli bakso pinjam Lisa, pinjam Alisa putranya, pinjam Lisa untuk beli bakso. Makanya Kiai Husain Muhammad Cirebon itu bikin penelitian dan bikin buku judulnya Sang Zahid. Jadi beliau mengatakan bahwa Gus Dur itu zahid, zuhud. Saya bilang sampean bikin buku begini ini nggak laku. Loh saya cari duit. Iya, sama buku kan sampean cetak kan sampean jual. Itu tidak akan laku, saya bilang itu. Orang lagi senang-senangnya dunia kok sampean ajak ngomong zuhud. Zuhud itu tidak kemantil dunia. Mana payu bukumu. Dan betul saja, sampai sekarang nggak payu. Ya untuk perpustakaannya sendiri saja. Itu ada penelitiannya Kiai Husain Muhammad tentang Gus Dur. Gus Dur itu zuhud. Dan memang jeli Kiai Husain itu. Gus Dur itu memang ya itu tadi. Tidak punya dompet. Beli bakso pinjam sama anaknya. Padahal dulu waktu di Mesir itu selalu menraktir saya kemana saja. Jadi kalau ke warung, ke kafe, dia selalu punya duit. Saya heran, ini podo-podo beasiswa ini podo wolong pone kok iki. Nraktir terus. Mungkin ada kiriman dari Indonesia, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia sugih duit. Pada waktu di Mesir itu jadi mahasiswa sugih duit. Jadi presiden kok malah gak di duit, aneh banget ya. Jadi itu kena tinggal buku, nulis buku, bukan presiden gak di duit. Jadi mahasiswa duit akeh. Jadi presiden malah gak di duit. Yang saya perhatikan Gus Dur itu, di samping yang sudah saya katakan tadi, Gus Dur itu tesdik, cara Jawa ini tesdik, nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu.
siapa yang ditunjuk ini kok jadi iki, ya jadi betul. Tersedik, bukan klonek, tersedik karena dia melihat orang ini begini, oh ini nek jadi gini. Saya pernah diberitahu, awakmu kalau ingin nyambut gawe dengan Kang Mas Puri ini langsung. Itu kawannya dia waktu di Irak, ikut tangani dolar itu. Betul. Berarti Kang Mas Puri ini usahanya luar biasa. Jadi kalau sampean kepengen jadi bintang film ya. Makanya kan aneh sekali, Gus Dur itu pernah jadi ketua, bukan hanya juri, ketua juri film Indonesia. Saya dikasih apa diktat-diktat yang isinya film-film Indonesia itu, bintang-bintang filmnya barang itu. Beliau yang menetapkan film terbaik ini, pemeran utamanya yang nomor 1 ini, itu ilmu kondial. Allah yarham Cak Nur Khalis. Itu pernah rasan-rasan sama saya. Gus Dur ku piye ya? Lho, geneman sampean tentang film. Iku wong-wong film iku geneman paling-paling ya film Hollywood, film Eropa Timur wis gak pati ngerti. Gus Dur ngantek ngerti jenenge sutradara, bintang film, editor film Mandarin. Padahal jadi Cak Nur, padahal jenenge Cina kan angel-angel ngono kae. Gus Dur apa kabeh. Terus tak guyoni, wah iku dikarangno karo Gus Dur sampean itu. Ya mbok nek ngono. Itu ketika di DKJ, Gus Dur kan pernah jadi ketua DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Soalnya di situ itu di DKJ itu ada ketua komisi sastra. Waktu itu almarhum Abdul Hadi WM. Ada komisi musik, ada itu almarhum Sukaharjana. Ada film Ami Priyono, banyak lah. Kalau ngomong sama Gus Dur ini kalah kabeh. Misalnya Ami Priyono ngertine yo film barat, kalau film Eropa Timur. Gus Dur film Hongkong. Film Hongkong ngerti sak jenenge ngarange, sak editore, sutradarane, bintang film ngerti. Sing ngomong sastra Abdul Hadi WM, dia ngerti paling sastra barat, sastra Melayu. Gus Dur sastra Eropa Timur sak piturute. Sastra Arab nama. Tak ngerti kabeh. Ketika DKJ di tim itu mengadakan Malam Palestina, Gus Dur bicara tentang sastra Arab. Orang melongo kabeh. Jadi yang di Mesir, di Yordan, di ini tokoh-tokohnya ini. Wapal kabeh. Padahal saya yang terkenal penyair aja nggak ngerti. Dia tahu semua. Jadi di NU itu juga gitu. Di NU ini ada tokoh yang seperti Dr. Fahmi, itu Kang Masnya punya Ida. Dr. Fahmi itu bukan hanya kawan saudara, tapi saling menghormati dua-duanya ini. Dua-duanya itu dulu mengimpikan jauh hari, dua-duanya, baik Mas Fahmi maupun Gus Dur, masing-masing itu
mencalonkan masing-masing untuk jadi presiden. Jadi jauh hari itu Dr. Fahmi sudah mencita-citakan Gus Dur jadi presiden. Sampai saking kepinginnya itu Gus Dur dimasukkan ke MPR. Waktu itu Dr. Fahmi kan dekat sekali dengan Pak Parjo Rustam, terus siapa itu wakil presidennya Pak Harto itu, orang-orang Golkar itu. Dia bisa masukkan lah. Gus Dur, sampean masuk MPR ya Gus. Sampean tanya Gus Mus dulu. Kalau Gus Mus setuju, saya mau. Kalau enggak. Dr. Fahmi ke saya. Sampean kan setuju kan? Belum sudah begitu. Sampean nggak setuju kan? Kalau Gus Dur masuk di MPR? Enggak. Saya langsung enggak setuju aku. Loh kenapa? Gus Dur tidak akan bisa mempengaruhi mereka yang di Senayan itu. Malah, jangan-jangan Gus Durnya malah yang terpengaruh. Kata Dr. Fahmi, saya kaget. Itu yang kita harapkan. Gus Dur terpengaruh mereka. Loh, piye maksudnya? Loh, sampean kan lihat tahu sendiri kan. Dia mau ngisi seminar yang datang pakai Mercedes, pakai BMW segala macam. Gus Dur gelantungan, yang narasumbernya gelantungan bis, bajunya batik cekak, sing wis seminggu gak salin, sandalan sisan, teko yang pakai mobil. Nah itu kan seniman. Nah kita itu kan ingin Gus Dur tidak jadi seni, tapi jadi pemimpin bangsa. Terus maksudnya dia kok bukan leponan ini MPR terpengaruh apa? Loh artinya biar dia bisa sepatunan, bisa dasinan. Dan ternyata betul Dr. Fahmi. Akhirnya ketika jadi presiden, Gus Dur bisa sepatu necis, bisa dasian segala macam. Coba kalau tidak diajari pada waktu itu di MPR, Gus Dur masih sandalan. Jadi ketika dilantik ya presiden sudah bisa sepatunan beliau. Saya yang pertama kali mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat kepada presiden yang baru dilantik. Saya sandalan. Ditahan tak mau. Orang istana ditahan. Kok pakai sandal Pak? Loh presidenmu kok sepatunan aku nih. Coba lihat dulu presidennya masih sudah sepatunan Pak belum. Kalau sudah sepatunan saya tak sepatunan. Saya itu menyesuaikan diri dengan presiden sampai. Ya Allah, Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang ada hanya memberi, nggak ada pamrih apa-apa, nggak kepengen apa-apa. Itu Gus Dur sudah selesai. Padahal sekarang itu banyak orang yang nggak selesai dengan dirinya. Padahal wis sugih, wis pinter, wis jabatannya tinggi, tapi nggak selesai dengan dirinya. Masih saja terkungkung oleh dirinya sendiri. Itu yang saya perhatikan Gus Dur itu. Kalau tadi dikatakan apa namanya, Yeni itu Gus Dur itu ikhlas itu. Ya bolehlah dilihat ikhlas juga biar, tapi sebetulnya Gus Dur itu ya itu ditunjuk dari atas. Ana uhibbu hadzal rajul wa ahibbu. Maka Jibril bilang Allah wa ana uhibbu wa ahibbu. Lalu orang-orang pun menyintai Gus Dur sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu itu ada perempuan yang ke makam sini nangis-nangis. Minta maaf, Gus. Ngapunten, rombian mboten milih jenengan. Banyak sekali cerita-cerita sesudah Gus Dur itu wafat. Sebelum wafat orang banyak yang tidak tahu
bahwa Gus Dur itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai umatnya. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir pada malam hari ini, mendapat berkahnya Gus Dur, berkahnya Kiai Wahid, Kiai Hasyim, seluruh ini apa namanya Tebu Ireng ini berkahi semua ini, berkahi semua, insyaallah. Pahlawan semua, meskipun yang ada benderanya cuma 2, bendera merah putihnya cuma 2 itu. Gus Kiki ini siapa? Ini mesti Gus Yusuf yang satunya ini. Sebetulnya mulai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim sampai Gus Dur itu pahlawan nasional semua. Pahlawan nasional betul oleh negara Indonesia ini. Bukan anggapan kita tok gitu. Kan anggapan kita. Pahlawan itu siapa sih? Kalau menurut kamus, pahlawan itu adalah tokoh yang menonjol keberanian dan perjuangannya untuk membela kebenaran, keadilan. Dan itu sesuai dengan Gus Dur. Jadi sudah benar kalau pemerintah menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, kan sesuai kamusnya lah. Jadi saya kira itu. Saya kesini juga bukan untuk mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu untuk orang-orang yang belum dalan. Sampean ini sudah dalan semua, masa di mau'izah. Itu kan dalilnya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika itu tidak ada maf'ul bihnya. Ajaklah, siapa yang diajak? Tidak ada. Makanya tafsir Kementerian Agama terus dikai kurung. Ajaklah kurung manusia. Quran dikurung-kurung itu. Karena ini tim penafsir ini nggak ngerti sastra. Nggak ngerti sastra. Itu kan ajaklah ke jalan. Artinya siapa yang diajak? Yang belum jalan. Ajaklah naik bis. Siapa yang diajak? Yang belum naik bis. Kalau sudah naik bis, kok diajak naik bis itu gimana? Ajaklah ke jalan Allah. Lah sampean semua sudah di jalan Allah, kok saya ajak lagi gimana? Malah mungkin sampean lebih dalan daripada saya. Itu salah kaprah, tapi sudah namanya di Indonesia ini salah kaprah kan banyak. Dah mau'izah hasanah, nanti diganti tausiah dianggap mau mati. Itu sudah mau'izah hasanah. Sebetulnya mau'izah hasanah untuk yang enggak jalan. Sampean semua sudah jalan, enggak perlu di mau'izah hasanah sampean. Apalagi kok bantah-bantahan wajadilhum billati ya hasan. Itu bukan dengan sampean. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat berkahnya ini Sohibul Ashabil Makamah semua, dari Gus Dur sampai ayahnya, mbah-mbahnya, terutama Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu satu-satunya orang Indonesia yang mendapat gelar Hadratus Syekh. Yang mendapat gelar syekh itu 2 orang, setahu saya. Satu dari Lasem, Syekh Mas Duki. Yang satu dari Sawunganten, Cilacap, Syekh Mas'ud. Kalau Hadratus Syekh masih. Dulu lakop untuk kiai-kiai yang sudah dugdeng, Syekh. Lebih dugdeng lagi Hadratus Syekh. Dan sampai sekarang belum ada yang dugdeng. Ya cuma satu itu. Hadratus Syekh tidak pernah tambah satu. Itu Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Syekh mungkin masih ada tapi enggak kecatat. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Saya itu percaya kepada barokah. Sampean percaya enggak percaya
sak dongakno juga dapat berkah. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu nahdlatil ulama wa nahdiyin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.